Tapi pada dasarnya manusia ternyata itu tidak taat gitu ya. Mereka malah melakukan ketidaktaatan dan menentang Tuhan. Hanya fokus dengan sakit itu saja. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya, meskipun itu memang kita mengalami sesuatu yang membuat kita menderita ya. Ketika itu terjadi, orang membantu kita, membuat kita juga, oh iya ya, ternyata banyak orang juga yang membutuhkan kita sebenarnya. Tapi kita selama ini mungkin cuek. Halo Sobat Askara Channel, kita kembali lagi di program Bincang Kita, bercakap bersama, mencari makna. Dan untuk pengikut setia Askara Channel pasti sudah hafal ya, kalau di awal bulan pasti kita ditemani oleh Bu Eti Rahmawati. Selamat datang Bu, terima kasih ya setiap bulan selalu setia kita nih ngobrol-ngobrol. Ya, sehat kan Bu ya? Sehat. Jangan sampai sakit, karena ini topik kita ini tentang belajar dari rasa sakit. Oh iya. Iya. Dan kalau ngomong-ngomong soal sakit ini ya, kalau misalnya kita sebagai manusia wajarnya kalau boleh milih jangan sampai lah kita merasakan sakit begitu ya, baik itu secara fisik maupun secara emosional gitu, sakit hati gitu. Tapi ya itu pastinya tidak terhindarkan ya, dan mungkin ketika kita mengalami itu kita bertanya ini, entah itu ke diri sendiri maupun kepada Tuhan, mengapa sih kok Tuhan izinkan kita mengalami rasa sakit ini, dan biasanya rasa sakit itu bersumber dari apa nih? Iya, memang kalau dibilang tadi kan setiap manusia pasti mengalami rasa sakit atau menderita dalam hidupnya ya. Nggak ada satu manusia pun yang tidak pernah mengalami, kecuali kalau sudah ada di surga kali ya. Sudah bahagia. Kalau sudah di surga nggak ada lagi rasa sakit memangnya. Kalau selama kita hidup di dunia ini kan pasti ada gitu ya, rasa sakit atau menderita itu pasti ada. Ya memang kadang kita tanya-tanya sih, kenapa kok Tuhan izinkan saya mengalami ini gitu. Padahal sebenarnya sumber utamanya itu sebenarnya dari diri kita sendiri sebenarnya ya. Kalau kita mau bicara tentang firman Tuhan, zaman ketika Tuhan menciptakan manusia itu kan nggak ada sebenarnya penderitaan, nggak ada kesulitan gitu ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia dan di Taman Eden itu semuanya kan semua tersedia gitu ya. Tapi pada dasarnya manusia ternyata itu tidak taat gitu ya. Mereka malah melakukan ketidaktaatan dan menentang Tuhan. Akhirnya firman Tuhan katakan bahwa wanita akan merasakan sakit bersalin. Sedangkan manusia sendiri itu, laki-laki itu akan mengalami kesusahan ketika dia melakukan berjerit lelah untuk bekerja keras untuk menghidupi. Padahal kalau misalnya waktu itu mereka tidak jatuh ke dalam dosa, otomatis kan mereka hidup di Taman Eden ya. Nah, kalau dalam segi diri kita sih memang pada kenyataannya memang Tuhan itu mau mengajarkan itu tadi ya. Jadi Tuhan mau mengajarkan kepada manusia untuk taat. Itu jadi sumber sakit dan penderitaan itu mulanya di sana ya. Ternyata di dunia ini akhirnya tidak bisa terhindar dari rasa sakit dan menderita. Jadi sumbernya itu sebenarnya ya dari manusianya sendiri, karena tidak ada ketaatan. Kemudian misalnya kalau kita melihat dari situasi yang saat ini ya, manusia saat ini, karena dia menginginkan sesuatu yang semua orang harus mengikuti dia. Kemudian ketika orang lain tidak mau ikut dengan dia, tidak mau mengikuti keinginannya dia merasa menderita kan akhirnya. Nah, itu kadang-kadang sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kadang-kadang itulah jadinya sebenarnya jadi sumber utamanya memang dari diri sendiri gitu. Karena ketidaktaatan kepada Tuhan, kemudian karena kita menginginkan apa yang lebih gitu ya. Kita harus apa yang kita inginkan ini semuanya nanti terjadi gitu misalnya, atau orang lain harus ikut semua apa mau saya. Nah,
itu kalau tidak terjadi akhirnya kita jadi menderita. Kalau sakit jasmani mungkin karena kita nggak memperhatikan diri kita. Ketidaktatan gitu. itu juga ya, tidak taat pada mungkin hal-hal yang kita sediakan buat kita sendiri. Jadi sembarangan gitu ya. Kalau orang Jawa bilang sembarangan, dia makan seenaknya misalnya, kemudian dia mau apa saja yang membuat kesehatan kita tidak baik, akhirnya mengalami sakit badan gitu ya, sakit fisik. Nah kalau emosional ya tadi seperti kita harus maunya seperti ini loh, saya harusnya seperti ini. Ketika nggak tercapai, akhirnya kita merasa menderita, merasa sakit secara emosi, kita kecewa, sakit banget, kecewa. Ya itu mungkin. Jadi sebenarnya sumber utamanya dari diri sendiri sih ya, saya itu ya. Tadi sudah di-mention ada ketidaktaatan, kemudian keserakahan juga ya Bu ya? Iya bisa jadi gitu, bisa jadi keserakahan yang orang tidak sebatas apa yang kemampuannya ya, tapi mau melebihi batas gitu kan, nggak tercapai akhirnya juga kecewa sendiri. Kalau sudah kecewa jadi menderita gitu. Iya, betul Bu. Iya, dan saat kita mengalami sakit itu ya Bu ya. Misalnya aja seperti saya dulu kan sempat kena COVID seperti itu ya. 10 hari ya lumayan itu mengalami walaupun itu sakit fisik tapi juga agak-agak secara psikologis juga sangat berpengaruh. Dan ketika kita mengalami itu memang mudah untuk tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir jelas, bahkan mungkin kehilangan harapan seperti itu. Nah sebenarnya tapi kan kita pasti punya pilihan ya Bu, bagaimana menghadapi setiap masalah, setiap rasa sakit gitu. Jadi sebenarnya bagaimana seharusnya sikap atau respon kita terhadap rasa sakit yang kita alami. Ya memang ketika orang mengalami sakit atau menderita itu biasanya fokusnya pada sakitnya sama penderitaannya. Jadi yang pasti responnya jangan putus asa gitu ya. Kan ada istilah katakan putus asa adalah dosa gitu ya. Nah yang utama jangan putus asa, jangan bersungut-sungut, kemudian kita fokus hanya fokus dengan sakit itu saja, padahal banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya, meskipun itu memang kita mengalami sesuatu yang membuat kita menderita ya, apalagi kalau sakit fisik itu ya. Itu kan pengendaliannya sulit ya, kita mengendalikan sendiri sulit, apalagi kalau sudah kenanya satu penyakit yang memang misalnya tidak ada obatnya gitu kan, kita harus benar-benar menyadari bahwa itu yang kita alami saat ini. Jadi sikap kita tidak berputus asa, kemudian tidak bersungut-sungut. Kalau sudah putus asa, akhirnya memang akan bersungut-sungut sih. Kok begini sih hidup saya, kok tidak menyenangkan. Itu kan bisa terjadi ya. Jadi yang harus kita lakukan, respon kita lebih ke arah yang positif. Jadi kita melihat itu, mungkin memang ada hal yang salah dalam diri kita. Kalau penyakit fisik artinya kita salah mengkonsumsi obat, atau mungkin kita salah bergaul karena kita sudah tahu ada COVID misalnya, terus kita kemana-mana nggak menjaga diri misalnya begitu. Itu kan juga ada sesuatu yang salah gitu ya. Jadi untuk merespon itu memang kita harus tidak bersungut-sungut, tidak berputus asa, tetapi kita melihat itu mungkin ada sesuatu yang salah dalam diri kita gitu ya, baik itu secara fisik atau mungkin secara emosional ada yang salah, bahkan mungkin ada yang salah juga dalam hubungan dengan orang lain gitu. Jadi penting sekali kita merespons positif itu, supaya kita tidak putus asa. Kalau sudah putus asa itu kan sudah negatif ya. Itu malah memperparah sebenarnya ya, memperparah keadaan seseorang menjadi lebih sakit lagi gitu. Karena dia hanya fokus pada penyakitnya, fokus pada masalahnya gitu. Jadi tidak mencari jalan keluarnya akhirnya gitu. Ya Bu Eti, rasa sakit itu kan sebenarnya menyadarkan kita tentang banyak hal ya, entah itu tentang hubungan kita dengan diri sendiri maupun hubungan kita dengan Tuhan gitu. Saat kita menderita, saat kita mengalami sakit, kecewa dan lain-lain itu kadang memang kita lebih reflektif begitu ya, untuk refleksi diri. Nah sebenarnya di saat itu Tuhan ingin kita belajar apa sih Bu dari rasa sakit itu? Iya, memang kalau
kita mengalami rasa sakit, kemudian atau menderita, itu memang Tuhan ingin kita itu sadar sebenarnya ya. Yang utama itu sadar. Kita belajar untuk sadar bahwa kita ini sebenarnya manusia itu tidak punya kemampuan apa-apa gitu ya. Kita itu sebenarnya sangat lemah gitu. Jadi apapun bisa terjadi dalam diri kita selama kita ada di dunia. Kecuali tadi kalau kita sudah ada di surga, sudah hilang semuanya damai gitu ya. Di sana. Jadi pada intinya memang Tuhan ingin mengajar supaya kita ini benar-benar menyadari bahwa kita ini manusia yang sangat lemah dan perlu untuk bergantung kepada Tuhan. Jadi pelajaran utamanya memang mengajarkan kepada kita supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan ya. Ketika lemah, ketika kita sakit, biasanya sudah kehilangan segala sesuatu, harapannya kadang-kadang sudah pudar gitu ya. Tuhan ingin supaya kita kembali lagi untuk kita menyadari bahwa kita ini sebenarnya manusia yang sangat lemah. Jadi kita harus benar-benar bergantung kepada Dia. Hanya Dia satu-satunya tempat kita untuk bergantung. Jadi ketika kita mengalami sakit atau menderita itu, kita harus sabar menghadapinya dan bertekun akhirnya. Ketika kita sabar, Tuhan mengajarkan kepada kita bergantung kepada Dia kan. Bergantung kepada Dia itu kan memang bergantung ya. Terus ketika kita bergantung bukan berarti kemudian dalam sesaat kemudian penderitaan itu hilang kan, tidak. Jadi itu sebabnya kita harus bersabar. Kemudian kita bertekun. Kita tetap bertekun. Mengalami apapun, penderitaan apapun, kita tetap bertekun. Bertekun dalam apa? Dalam hal kita bertekun dalam doa mungkin ya, bertekun dalam melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah itu sangat penting sehingga Tuhan mengajar supaya kita ini benar-benar yang paling utama kembali bergantung kepada Dia. Kebergantungan kita itu benar-benar nyata gitu ya. Kadang-kadang orang bilang saya bergantung pada Tuhan, padahal pada kenyataannya enggak, masih bergantung pada diri sendiri. Atau bergantung kepada orang lain gitu ya, lebih bergantung kepada orang lain daripada kepada Tuhan gitu. Ketika orang mengalami mungkin penderitaan tentang dia mengalami ekonomi yang lemah sekali, dia menderita ya pasti ya mengalami itu, tapi dia tidak bergantung sepenuhnya pada Tuhan karena dia merasa masih ada kok nanti yang akan menolong saya. Nah, juga kan akhirnya membuat kita belajar untuk juga peka gitu ya. Peka. Ketika kita mengalami penderitaan itu, kita peka terhadap orang lain. Akhirnya kan, apalagi kalau orang lagi sakit ya, sakit badan gitu ya, dia akan diam. Otomatis kan dia banyak merenung gitu ya, nggak melakukan apa-apa, dia banyak merenung. Ternyata banyak orang yang membantu kita. Ketika itu terjadi, orang membantu kita, membuat kita juga, oh iya ya, ternyata banyak orang juga yang membutuhkan kita sebenarnya. Tapi kita selama ini mungkin cuek, mungkin nggak peduli. Ternyata ketika kita mengalami sakit, orang lain membantu kita akhirnya menjadi orang yang peka ketika orang lain mengalaminya. Nah, banyak sekali sebenarnya pelajaran-pelajaran yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami sakit atau menderita. Banyak sekali yang bisa kita pelajari di sana gitu ya. Dalam bagaimana kita bisa bergantung kepada Tuhan, otomatis juga mengubah diri kita, kita peka terhadap orang lain, kita sabar, kita lebih bertekun lagi di dalam Tuhan gitu. Nah, itu mungkin yang pelajaran yang Tuhan paling inginkan utama ya Bu ya. Memang sih kalau dilihat pengalaman pribadi begitu ya Bu. Kalau sakit memang kita seperti sudah merasa ternyata saya ini tidak bisa apa-apa, seperti merasa kecil itu ya. Jadi kayak ternyata tidak bisa ditangani sendiri, dan itu mungkin yang Tuhan ingin kita ini loh belajar untuk refleksi, kita renungkan sendiri bahwa tetap dalam situasi apapun kita membutuhkan Tuhan gitu, dan otomatis ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan kan juga semakin mendekatkan ya hubungan kita dengan Tuhan itu tadi. Jadi memang banyak ya Bu yang harus dipelajari gitu ya dari rasa sakit. Malah sebenarnya kalau habis mengalami sakit itu mungkin malah
banyak sekali yang kita pelajari dalam hidup gitu. Nah, dan rasa sakit itu ya seperti tadi kita singgung kan tidak akan datang sekali dua kali gitu, dan sepanjang hidup kita pasti akan bervariasi gitu antara rasa sakit yang dialami waktu kita masih kecil dan waktu sudah berkeluarga mungkin itu akan sangat berbeda, dan pastinya mungkin kita inginnya untuk menghadapi sakit-sakit yang selanjutnya jangan sampai semakin lemah begitu ya Bu ya, malah kita inginnya itu semakin kuat gitu. Nah, bisa nggak sih Bu Eti kita tuh mengubah rasa sakit itu untuk menjadi kekuatan baru gitu untuk menghadapi? Iya, memang kekuatan itu kan muncul ketika kita belajar dari pengalaman, biasanya kan gitu ya. Jadi ketika kita mengalami rasa sakit itu, cobalah kita rasakan rasa sakitnya itu ya. Di mana sih sebenarnya letak kesalahan yang membuat kita sakit gitu. Seperti misalnya ya orang lagi patah hati gitu kan. Itu kan karena saya sakit gitu ya. Terus kita coba, apa sih sebenarnya yang membuat saya sakit karena patah hati? Apakah karena saya merasa tidak dicintai? Apakah karena saya merasa impian saya sudah hancur, padahal impian seseorang kan cuma satu itu aja ya, banyak masih sekali. Ada yang lain. Itu jadi kita coba merasakan dulu di mana rasa sakitnya itu bisa terjadi. Kalau dokter biasanya kan akan tanya ya sakitnya di sebelah mana gitu. Betul. Kemudian ini yang sakit, ini obatnya kan gitu ya kalau kita secara fisik. Tapi kalau ketika emosional kita misalnya seperti sakit karena menderita, karena masalah itu, nah kita coba untuk merangkai bagaimana rasa sakitnya itu yang ada di mana untuk kita merasakannya. Merasakan itu kayaknya penting sekali Bu. Kadang kan kita menolak, nggak mau merasakan itu. Harus kita rasakan dulu. Ternyata kesalahannya ada di sini gitu yang membuat saya merasa sakit. Kalau mimpi saya yang satu ini tidak tercapai, ternyata saya sakit. Harusnya saya punya mimpi yang lain. Nah, ini yang sebenarnya mendorong kita untuk lebih kuat. Kemudian kita bisa melihat, ketika saya merasakan ini yang sakit ini saya harus mengalihkan ke hal yang lain supaya saya tidak merasa sakit dengan hal yang satu ini. Nah, disinilah kekuatan itu akan muncul gitu ya ketika kita tahu benar, kalau saya melakukan ini saya merasa sakit. Kalau saya hanya menginginkan ini saja saya merasa sakit gitu kan. Jadi itu yang harus diubah. Ketika kita merasakan seperti ini ya. Nah, ketika itulah kita akan memunculkan pada diri kita keyakinan bahwa saya bisa kok melakukan hal yang lain. Saya bisa kok mengubah apa yang jadi keinginan saya di awal yang membuat saya rasa sakit. Berarti saya bisa menjadi kuat karena pengalaman itu tadi ya. Jadi kalau yang seperti ini saya merasakan sakit, berarti saya nggak akan ulangi lagi. Nah itu kan terus-menerus harus belajar, memang tidak bisa instan gitu ya. Jadi terus-menerus kita pelajari dan kemudian kita akan menjadi kuat. Yang paling penting ketika kita sadar, kita tahu bahwa kita ada yang salah gitu ya, yang membuat saya sakit, kita harus berubah. Dan punya keyakinan bahwa kita bisa berubah. Nggak hanya satu ini yang harus saya pegang gitu misalnya. Nah, tapi kita bisa berubah. Nah, itu yang penting. Membuat kita jauh lebih kuat. Nah, ketika kita kuat dan ketika kita bisa, karena kita tahu rasa sakitnya ada di mana, kita bisa juga menolong orang lain. Bahkan kita akan kuat. Jadi bisa mengangkat orang lain. Nah, itu kan membantu orang lain untuk bangkit gitu ya. Ketika orang lain merasakan hal yang sama yang pernah kita alami, kita akan menolong dia. Nah itu yang membuat kita jadi kuat. Jadi ketika kita merasakan, kemudian pulihkan hubungan tadi ya dengan Tuhan, ada ketergantungan, ada harapan. Jadi jangan hilang harapan, ada kehilangan harapan, tidak putus asa, tapi kita memiliki harapan yang lebih besar. Jadi kita tahu bahwa harapan kita kan hanya pada Tuhan gitu ya. Akhirnya kita juga bisa menolong orang lain tadi. Jadi itu yang membuat kita kuat itu karena kita tahu, ini kesalahan saya yang membuat saya lemah. Kalau memang dari sisi fisik yang membuat kesehatan saya tidak baik ini, berarti saya harus prioritas ke sini supaya saya tidak sakit badani ya. Kalau hal yang lain mungkin
ya itu tadi kita bisa mengoreksi di mana sih letaknya sakit. Jadi rasakan itu, kemudian kita mulai macam identifikasi begitu ya. Kemudian kita mulai gitu, kita mengalihkan itu dan kemudian lebih bergantung lagi sih sama Tuhan ya akhirnya. Dan kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, miliki harapan dan berubah. Jangan kembali lagi ke sana lagi, ngulang lagi lah, itu kan nggak berubah akhirnya ya kembali lagi muter-muter aja ya Bu ya. Harus ada perubahan dari belajar itu kita berubah dengan keyakinan pasti kita bisa gitu. Ya, kuncinya berarti tadi itu kita harus belajar merasakan ya, tidak dihindari lah. Kalau sedih ya sedih, kalau kecewa ya kecewa, begitu ya. Dan harus dilalui. Dan harus dilalui. Dan kuncinya itu tadi mau untuk berubah itu tadi. Dan ternyata efeknya tidak hanya untuk kita ya Bu, kita mendapat kekuatan lagi, kita menjadi bisa belajar. Oh nanti kalau misalnya bertemu dengan masalah yang seperti ini sudah bisa tahu bagaimana menghadapinya. Dan selain itu juga malah bisa membantu orang lain gitu. Jadi kita bisa membantu orang lain. Seperti di posisi kita yang dulu mungkin belum pernah merasakan sakit yang seperti ini begitu, malah jadi bersimpati ya ke orang lain dan juga malah menolong orang lain. Berarti efeknya banyak sekali ya Bu ya ketika kita benar-benar mau berefleksi, belajar dari rasa sakit. Kelihatannya memang sepele kan sakit mungkin ya sehari-hari lah kita sakit fisik, sakit hati itu, tapi selalu ada yang bisa dipelajari begitu ya Bu ya. Oke Bu Ati, mungkin terakhir sebagai pesan penutup ini Bu untuk sobat-sobat Askara Channel. Iya, manusia hidup itu kan memang tidak bisa terhindar dari rasa sakit, rasa menderita mungkin. Tapi kita percaya bahwa ketika kita mengalami itu, mari kita mengoreksi diri kita. Ada mungkin hal-hal yang perlu kita pelajari dari persoalan sakit dan masalah yang ada dalam diri kita. Dan pulihkan hubungan dengan Tuhan. Karena biasanya memang ada yang salah dari hubungan kita mungkin dengan Tuhan. Dan mulailah berubah. Jangan tetap seperti yang kemarin-kemarin, tapi kita harus berubah. Oke, terima kasih banyak Bu Eti ya untuk apa yang sudah dibagikan kepada kita di bincang kita pada hari ini. Baik Sobat Askara Channel, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita dan sampai jumpa di episode selanjutnya.